Ramadan, gue kalau Ramadan tuh selalu yang dipersiapkan fisik, mental. Karena kan kita, kalau gue ada acara sahur, terus kita tetap harus bekerja aktivitas gitu. Jadi yang dipersiapkan adalah fisik lah supaya puasanya bisa lancar, terus bisa sampai pekerjaannya juga semuanya bisa dijalankan dengan baik. Terus mental juga, mentalnya harus siap supaya ibadahnya nggak bolong-bolong sih. Tradisi. Kalau Ramadan ya nggak ada sih tradisi-tradisinya mah. Kayaknya kita nggak ada tradisi-tradisi gitu ya. Ya udah kalau misalkan puasa itu biasanya udah nyiapin diri aja, nyiapin diri kita gitu masing-masing, keluarga segala macam. Nah, nggak ada sih, paling cuman kayak jam tidur gitu di kan udah mulai pasti kebalik nih, kayak kalau biasanya kan tidur malam, ini kan karena ada acara sahur, sekarang tuh tidur jadi pagi, habis subuh bangun tuh kadang jam 10 jam 11 gitu, paling pola tidur aja sih diganti sekarang tuh. Jadi harus nyiapin fisik sih. Alhamdulillah sih tahun lalu kan juga sahur di ini kan ada punya program sahur. Tahun lalu sih alhamdulillah lancar tuh 30 hari. Tapi tahun sebelumnya tuh sempat ada drop di tengah-tengah gitu, sempat sakit lah, mungkin karena kecapean kali ya gitu. Vitamin kali ya, minum vitamin gitu paling, sama paling kayak ini sih apa ya vitamin sih, paling vitamin, terus ya kosongin waktu biasanya yang juga nggak di fullin banget gitu, ada waktu buat keluarga gitu biasanya sih. Nggak, karena minyak nggak tahu ya, gorengan di bulan puasa tuh enak banget, bener dah, gorengan sop buah tuh paling enak tuh bulan puasa, nggak tahu ya, coba kayak bulan-bulan lain tuh makan sop buah tuh kayak biasa aja gitu, makan gorengan juga biasa aja gitu, karena gorengan yang punya bumbu kacang cuman banyak hadir di bulan puasa doang. Itu sih makanya tuh bulan-bulan lain tuh gorengan ada, cuman nggak ada bumbu kacangnya, kerupuk kuning gitu, bihun gitu nggak ada gitu, makanya kayaknya nggak ada jaga-jaga makanan lah gitu. Yang penting makan, buka, sahur gitu, malam gitu. Paling ngurangin porsi karena kan emang juga lagi ngurangin berat badan sih kemarin. Iya lagi ada program, cuman agak ngeyel. Jadi sebenarnya paling mengurangi semampunya gitu. Kalau kayaknya lagi wah enak banget nih, kayaknya udahlah bablas aja gitu. Cuman kalau kayaknya bisa dikurangin gitu sih biasanya. Cerita menariknya adalah saya baru pulang tadi subuh, tuh setelah panjang kan, karena hari pertama tuh biasanya kita lebih sahurnya tuh lebih awal karena ada tumpengan, ada doa, ada syukuran gitu. Nah itu jadi dari pagi, siang, sore, malam tuh belum tidur lah. Jadi baru ketemu tidur tuh benar-benar tadi pagi tuh, tadi subuh. Jam setengah 6 baru mau mulai tidur, baru matiin lampu, tiba-tiba anak bangun. Karena ada anak yang kedua kan masih tidur bareng kan. Anak bangun, terus di atas kepala saya itu ada saklar. Jadi dia tuh lagi senang mainin saklar itu. Karena saya udah tidur di bawah saklar, jadi dia nginjek pala gitu, nginjek pala begini terus dia mainin saklar. Jadi baru mau tidur gitu, baru tiba-tiba ada kaki itu begini nih. Itu udah nggak bisa ngomong apa-apa, cuman ngomong sama istri kan, sayang tolong dulu ini apa anaknya digemanain gitu, pegangin bentar, pengen tidur bentar begitu, saking udah ngantuknya banget, udah nggak bisa. Itu sih karena ya tantangannya itu ya, anaknya udah mulai aktif, udah mulai sudah mulai kayak gitu, belajar diri segala macem. Jadi kita orang tua juga kan harus merhatiin, harus ngikutin perkembangannya itu sih, jagain emosinya. Kalau waktu buat tidur biasanya kalau Ramadan dari subuh tuh sampai pagi, sampai jam 10 jam 11, paling lama jam 11 lah tidur ya, jam 10. Dan paling kalaupun disempet-sempetin sebelum sahur tuh tidur di mobil gitu, istirahat, sempetin di mobil gitu sih. Sempet nggak tidur, sempet kalau ada kerjaan pagi, makanya kan saya itu juga masih baru lah ya di dunia ini kan gitu, jadi masih awal-awal tuh apaan aja diambil gitu, apaan aja diambil, mau acara pagi, mau acara siang, sore, malam gitu. Sempet waktu awal-awal tuh saya nggak tidur, makanya drop itu tuh. Tapi di tahun-tahun sekarang alhamdulillah udah mulai coba mengatur gitu. Kayaknya yang paling penting tuh justru bukan cari uang itu, tapi ya kitanya juga gitu. Karena ya sama aja bohong kalau kita cari uang banyak-banyak tapi ternyata malah untuk biaya rumah sakit, biaya untuk nutupin kita selama di rumah sakit segala macam gitu-gitu sih. Jadi akhirnya sekarang kita mulai mengatur waktu itu sih. Gua pribadi mulai mengatur waktu. Dulu sempet pagi udah syuting, baru pulang sahur nih jam 5, jam 6 baru pulang, setengah 6 nyampe rumah, jam 8 udah standby lagi kadang. Kan begitu sampai malam gitu awal-awal, tapi sekarang udah lebih diatur lah. Oh titik baliknya ya karena kecapean aja sih, karena ngerasa kayaknya nggak bisa deh begini deh gitu, karena kayaknya nggak bisa nih ngobrol sama manajemen, ngobrol sama istri juga. Istri ya udah dikurangin, berarti kalau misalkan selama puasa paginya dikosongin gitu. Ya untuk keluarga, untuk istirahat gitu juga sih.
ya alhamdulillah lah tawaran makin banyak, rezeki makin banyak ya alhamdulillah untuk ya ini momentum lah gitu. Kayak begini tuh buat kita sebagai seorang seniman tuh ini momentum gitu harus dimanfaatkan dengan baik ya. Gue mencoba untuk memanfaatkan ini, mencoba untuk terus berkarya di televisi, di manapun, di stand up segala macam. Gue terus berkarya itu sih. Jadi tetap gue syukurin lah, gue nikmatin semuanya, gue jalanin. Yip ya, banyak tuh yang komen tuh. Itu banyak banget yang komen Regen Regen apa gitu. Sampai gue posting apapun, komen itu apa yip gitu. Waduh, ya nggak apa-apa sih, gue seru-seruan aja gitu selama dimiripinnya sama sesuatu yang gemoy ya gitu, sesuatu yang gemes nggak apa-apa lah gitu. Oh iya ada videonya tuh dia dilatih sama mamanya kan. Ini siapa nak gitu. Baba dibilang begitu karena mukanya mirip. Gue sampai gak, gue kan tadinya belum nonton terus nonton ngeliatin gitu. Ternyata mirip juga ya. Awal tuh ngerasa nggak mirip apaan sih gitu kadang ngeliat doang. Terus kan ada yang orang ngeditin sampai dilukisin badannya apa muka gua gitu, banyak tuh yang kayak gitu. Sampai ada yang suara gua tapi mukanya muka si apa itu gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, seru-seruan lah gitu. Paling keselnya tuh kalau misalkan kita ngepost apa komennya nggak nyambung gitu. Apa yip gitu, kayak misalnya gue lagi posting promo lagu gitu, promo acara, apa nyanyi nih, apa yip apa komennya gitu semua tuh kadang gitu, kadang gregetan doang sih, tapi nggak kesel gimana gitu ya, senang-senang aja, seru-seruan aja gitu sih. Risiko yang diterima ya Bang? Iya. Komedian juga gitu ya? Jadi emang sering dibecandain lah sama orang gitu, karena ya kalau misalnya kita suka berkomedi kadang orang tuh pengen berkontribusi untuk komedi bareng sama kita gitu ya, nggak apa-apa lah. Kayaknya karena mukanya apa itu yang kalau dia kayak lagi merengut gini nih, nah iya kalau kayak lagi gini, dia kan sering banget begini nih. Nah kan gue tuh sering banget kalau misalnya lagi kesel tuh kayak gitu juga tuh. Nah itu kadang sama orang dimirip-miripin, banyak di screenshot ini disama-samain sama mukanya apa gitu. Kayaknya karena terus ada yang apa berdiri juga dimirip-miripin sama gua gitu. Ya emang orang iseng aja kayak dicocok-cocokin terus dah. Kayaknya disangkain gua apa yip beneran kali ya, disangkain makanya diinjak-injak muka gua kadang. Ya sama model rambut juga kan gua poni gini gitu. Terus sama makanya kayaknya dicocok-cocokin aja, mukanya bulat, terus bewokan, terus juga ini disama-samain sama orang-orang gitu. Oh, ya nggak apa-apa kalau misalkan ada gitu, tapi banyak yang mau motong rambut itu justru dia bilang bahwa malah jadi milik Regen gitu. Jadi kalau ini kan modelnya sebenarnya kan French crop gitu, jadi kadang ada orang mau nyukur French crop gitu, terus ya dia bukan pengen model gua, dia kayak Ai lah kan, model ini kan kayak Ai Fadli abangnya Fuji kan ya. Nah kan mirip kayak begini kan, nah bang pengen kayak gini mungkin gitu. Terus sama dia kadang pengen potong French crop keren, malah jadinya kayak Regen gitu. Jadi kayak potongan gua nih potongan gagal buat dia nih emang nih. Malah jadi mirip Regen, banyak tuh yang mention begitu tuh. Malah jadi ledekan. Karena mungkin persona yang gue bangun tuh marah-marah, jadi kayak orang tuh senang aja bikin gue emosi, bikin gue marah gitu. Makanya dia mencoba untuk bercandanya begitu, tapi nggak apa-apa lah, santai. Karena saya pernah dicukur bewoknya, ini tembolok saya gede banget, jadinya kayak ayam gitu. Pernah ada dulu saya film gitu, dibotakin semuanya. Terus jadi kayak orang tapi nggak ada tembolok, kayak nggak ada leher, jadi kayak nyambung gitu ini. Makanya ini kayak sebenarnya ada jenggot ini untuk pembatas gitu antara muka sama leher gitu supaya ngeliatin. Pernah dulu nyukur ini, ada ini temboloknya tuh gede banget gitu, tempat nyimpan makanannya ini nih, gitu begini nih kalau gitu. Makanya kayak kodok kayak kungfu hustle, mirip banget gini. Makanya akhirnya dijenggotin. Alhamdulillah jadi karakter ya, jadi karakter.